Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rawan. Saya dari kelompok 4 dan saya sebagai moderator dari kelompok 4 yang akan membahas etika pada divisi personal ya. Baik, saya akan memperkenalkan rekan-rekan tim saya. Yang pertama ada saya sendiri, Irawan S. Dan yang kedua ada Elsa Fitri Rambiani. Yang ketiga ada Melih Masari. Yang keempat ada Linda. Dan yang kelima ada Zuriatun Thayyibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Fitri Ramdiani. Jadi di sini saya akan memaparkan penjelasan tentang apa itu personalia. Nah, personalia itu adalah serangkaian kegiatan yang mengatur atau yang mengelola sumber daya manusia pada hal-hal yang terkait dengan administratif yang mengatur hubungan industrial antara perusahaan dan karyawan. Pengelolaan dari personalia ini bertanggung jawab pada employee database, payroll atau gaji keseluruhannya, dan pembayaran benefit lainnya. Nah, sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melih Hikmasari, NIM 180505119. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa fungsi personalia. Yang pertama, ada yang namanya pengadaan. Pada fungsi pengadaan ini, personalia berfungsi untuk mengadakan tenaga kerja baru atau biasa disebut dengan rekrutmen. Dalam hal ini, sudah tentu bagian personalia harus bisa memilih calon karyawan mana yang memiliki kinerja yang baik dan cocok untuk dipekerjakan pada perusahaan tersebut. Yang kedua, ada yang dinamakan dengan perencanaan. Perencanaan ini berkaitan dengan penentuan program personalia yang nantinya dapat membantu perusahaan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Tujuan ini membutuhkan partisipasi aktif dari para manajer personalia dalam perusahaan tersebut. Ketiga, ada yang dinamakan dengan fungsi pengorganisasian, di mana apabila perusahaan telah menentukan fungsi yang wajib dijalankan oleh pegawainya, maka seorang manajer personalia harus bisa membentuk organisasi dengan cara menyusun dari berbagai hubungan antara faktor-faktor fisik dengan jabatan personalia. Yang keempat ada namanya pengawasan. Pengawasan ini berarti kegiatan mengamati serta membandingkan pelaksanaan dengan rencana dan mengoreksinya, apakah ada penyimpangan atau tidak. Dengan kata lain, pengawasan adalah fungsi yang menyangkut permasalahan pengaturan berbagai macam kegiatan sesuai dengan rencana personalia yang telah dibuat sebagai dasar dari analisa dari tujuan organisasi yang fundamental. Kelima, ada yang namanya dengan pengarahan. Pengarahan yaitu salah satu fungsi personalia yang mana manajer personalia mengarahkan pada pegawai agar dapat bekerja secara efisien dan efektif. Keenam, ada yang namanya pengembangan. Pengembangan ini tujuan dari fungsi ini yaitu untuk dapat meningkatkan keahlian dan keterampilan tenaga kerja dengan cara melakukan tahap pendidikan serta pelatihan. Yang selanjutnya yaitu pengintegrasian.
Pada kegunaan ini, yang dimaksud dengan integrasi yaitu kesesuaian antara bedanya kepentingan perusahaan pada pegawai secara individu agar dapat bekerja sama secara harmonis dalam mencapai tujuan perusahaan tersebut. Selanjutnya, pemberian kompensasi. Pemberian kompensasi ini dapat memberi seperti penghargaan yang adil dan layak bagi karyawan sesuai dengan peran dan pencapaian karyawan dalam perusahaan. Kompensasi ini bisa bersifat finansial atau biasa disebut dengan kenaikan gaji, ataupun non finansial yaitu berupa tunjangan-tunjangan lainnya. Dan yang terakhir di sini adalah pemeliharaan. Pemeliharaan ini merupakan fungsi untuk memelihara karyawan yang berkaitan pada usaha-usaha dalam mempertahankan kelangsungan dari kondisi pekerjaan yang sudah efektif dalam perusahaan tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zuriatun Thayyibah. Di sini saya akan menyebutkan beberapa tugas-tugas pokok seorang personalia. Fungsi-fungsi personalia ini kemudian dirumuskan menjadi tugas pokok seorang personalia. Oleh karena itu, bagian personalia berhubungan dengan semua hal yang bersangkutan dengan karyawan, baik itu dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Maka, tugas manajemen seorang personalia meliputi yang pertama, menyusun anggaran tenaga kerja. Yang kedua, membuat job analisis. Yang ketiga, menentukan dan memberikan sumber-sumber tenaga kerja. Yang keempat, mengurus dan mengembangkan karyawan. Yang kelima, mengurus dan melaksanakan rekrutmen dan seleksi tenaga kerja. Dan yang keenam, mengurus soal-soal pemberhentian baik itu PHK, pensiun, dan resign. Dan yang terakhir, mengurus soal-soal kesejahteraan karyawan. Dikarenakan adanya kewajiban tugas seorang personalia ini, ada baiknya setiap perusahaan itu mempunyai sistem akuntansi yang berhubungan secara langsung dengan berbagai pihak sehingga memudahkan pemilik usaha dan bagian personalia itu untuk mengambil keputusan yang menyangkut dengan anggaran keuangan bagi setiap karyawan. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf, mungkin banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Etika pada umumnya adalah suatu norma atau aturan yang dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku di masyarakat bagi seseorang terkait dengan sifat baik dan buruknya. Ada juga yang menyebutkan pengertian etika adalah suatu ilmu tentang kesusilaan dan perilaku manusia di dalam pergaulannya dengan sesama yang menyangkut prinsip dan aturan tentang tingkah laku yang benar. Dengan kata lain, etika adalah kewajiban dan tanggung jawab moral bagi setiap orang dalam berperilaku di masyarakat. Adapun contoh etika yang baik dalam perusahaan yaitu yang pertama, bersikap jujur. Kejujuran adalah suatu nilai penting yang harus diterapkan dalam berbisnis. Ketidakjujuran dalam berbisnis dapat diartikan sebagai penipuan.
terlebih jika hal tersebut merugikan pihak tertentu. Bersikap jujur juga membuat karyawan dan perusahaan menjadi lebih mudah dipercaya. Terus yang kedua, menyebutkan nama. Menyebutkan nama atau memberikan kartu nama adalah sudah menjadi etika umum ketika bertemu dengan relasi bisnis. Ini mengindikasikan niat baik dan ketertarikan untuk berkolaborasi lebih lanjut. Yang ketiga, berpakaian rapi. Pakaian mencerminkan kepribadian seseorang dalam berbisnis. Berpakaian rapi juga berarti Anda menghormati relasi bisnis, pimpinan, atau perusahaan yang Anda datangi. Memakai pakaian yang rapi dan harum juga menggambarkan kualitas diri kita sebagai seseorang yang dapat dipercaya. Terus yang berikutnya, menggunakan bahasa yang baik. Bahasa apapun yang digunakan dalam berkomunikasi sebaiknya gunakan bahasa yang positif dan jauhi dari kata-kata atau istilah kasar. Penggunaan bahasa menentukan kualitas diri serta bagaimana kita ingin dihargai oleh orang lain. Terus yang berikutnya, berdiri saat berjabat tangan. Saat relasi bisnis datang, selalu berdiri saat Anda akan berkenalan dan berjabat tangan dengan mereka. Hal ini menunjukkan sikap hormat dan menghargai. Dengan begitu, relasi bisnis juga akan menghargai Anda. Terus yang berikutnya yaitu mengucapkan terima kasih. Mengucapkan terima kasih secukupnya dan secara formal akan memberikan kesan profesional. Sebaliknya, jika diucapkan berlebihan, kita akan dianggap kurang sopan. Mungkin masih banyak contoh-contoh etika lainnya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irawan. Saya akan mempresentasikan etika personalia. Sebelumnya, rekan-rekan tim saya sudah menyampaikan apa itu personalia, apa kegiatan personalia, kegunaan personalia, dan apa itu etika. What do you mean HRD? Apa sih itu HRD? HRD itu singkatan dari bahasa Inggris ya, dimana kepanjangannya adalah Human Record Department, yang mana artinya yang merekrut karyawan perusahaan seperti itu. Baik, itu pemberitahuan sedikit saja, karena kita akan membahas tentang etika divisi personalia. Etika harus dimiliki oleh siapa saja, terlebih kepada anggota divisi personalia. Kenapa? Karena urgent sekali divisi personalia ini akan menjalankan misi-misinya atau akan menjalankan program-program kerjanya yang langsung berhadapan dengan karyawan ataupun calon karyawan, ya kan? Ada di situ mengembangkan divisi personalia. Pengembangan divisi personalia ini tentu penilaian dari rekan-rekan tim personalia atau anggota personalia, melihat karyawan mana yang pantas diberikan reward dari hasil kerja kerasnya selama di perusahaan. Tentu tidak hanya melihat itu, divisi personalia, rekan-rekan tim yang ada di personalia memberikan contoh kepada mereka karyawan-karyawan seperti itu. Contoh apa? Sedikit tidak menyimpang dari etika yang salah seperti itu. Divisi personalia juga mengembangkan SDM, tidak hanya karyawan-karyawan yang ada, melainkan mengembangkan SDM dengan cara merekrut karyawan baru. Tentu di mana ketika merekrut karyawan baru, teman-teman daripada personalia ini harus menjaga etikanya, karena etika ini menggambarkan bagaimana perusahaan ini ke depan, ya kan? Ketika satu saja karyawan dari personalia ini memberikan
pandangan atau memberikan sebuah contoh etika yang tidak baik, maka calon karyawan ini sudah memberi nilai jelek kepada perusahaan. Contoh, ketika rekrutmen ada masalah, misalkan masalah yang wawancara dengan calon karyawan ada terlibat cekcok, dan ini kesalahan karyawan, saya tidak sebutkan ini masalah apa, dan tentu nanti di luar calon karyawan ini keluar tidak mau kerja di situ, keluar, maka dia up ke media, tentu nama perusahaan tercoreng, lambat laun perusahaan ini tidak dipercaya lagi seperti itu. Karena rekrutmen ini, para rekan-rekan teman-teman dari divisi personalia akan berhadapan langsung dengan orang-orang yang dia tidak kenal sebelumnya, orang-orang yang baru pertama kali menyerahkan dia punya CV, baru memperkenalkan diri di depan teman-teman. Di situ teman-teman harus menjaga betul etika. Dari mana, bagaimana, dari mana mereka datang, dari mana, bagaimana mereka mengucapkan kata-kata. Itu tugasnya teman-teman personalia untuk menilai, ya kan? Jadi saya sampaikan etika dalam personalia ini tentu sangat-sangat diperhatikan, sangat-sangat dibutuhkan, karena etika tidak lepas daripada kita semua, bukan hanya dalam perusahaan, bukan hanya dalam belajar mengajar, tetapi kehidupan kita sehari-hari kita tidak terlepas daripada etika. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf, dan saya sampaikan terima kasih atas segala perhatiannya. Tetaplah jaga etika Anda, etika saya juga saya jaga, dan tetaplah kita jaga kita punya etika. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and bye. Baik, itu dia tadi pemaparan dari kami. Adapun lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya mewakili rekan tim saya menyampaikan minta maaf sebesar-besarnya ketika ada kekurangan seperti itu. Oke, akhir kalam sampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you next time. Bye bye.